Oke, kalau people konnichiwa, kembali lagi di podcast Kelompok B bersama Mas yang baru di Pemara. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah algoritma yang cukup menarik. Nama algoritmanya yaitu backtracking. Untuk membahas algoritma ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber. Boleh diperkenalkan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Siti Hanifah, saya dari Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke detailnya, mari kita bahas dulu kenapa algoritma itu penting di era sekarang. Jadi di era teknologi saat ini, algoritma menjadi inti dari solusi banyak masalah, dari pencarian rute tercepat hingga menjadi optimisasi sistem komputer. Nah, backtracking adalah salah satu algoritma yang sangat berguna. Bisa diceritakan dulu nih sedikit latar belakang tentang algoritma backtracking ini. Baik, untuk algoritma backtracking itu adalah metode pencarian atau eksplorasi solusi yang mencoba untuk semua kemungkinan secara sistematis. Jika suatu jalur tidak menghasilkan solusi yang diinginkan, maka algoritma ini akan mundur atau backtrack ke langkah sebelumnya untuk mencoba jalur lainnya. Algoritma backtracking ini sangat relevan dalam kehidupan kita, misalnya untuk memecahkan masalah logika. Oh, jadi seperti mencoba semua jalan, lalu jika menemui jalan buntu akan kembali lagi. Iya, betul. Bayangkan aja kita sedang mencari jalan keluar, lalu labirin. Kita mencoba satu jalur, kalau mentok kita akan mundur atau mencoba jalur lain. Nah, prinsip ini yang digunakan dalam backtracking. Oke, jadi backtracking itu seperti eksplorasi ya. Lalu, bagaimana nih cara kerjanya? Cara kerjanya itu sangat sederhana, tapi efektif. Algoritma ini biasanya bekerja secara rekursif. Berikut ada pun langkah-langkahnya ya. Yang pertama mungkin memulai dari angka awal, memilih salah satu kemungkinan angka. Jika angka itu valid, lanjutkan ke langkah berikutnya. Lalu jika menemukan solusi, algoritma selesai. Tapi jika tidak valid atau menemui jalan buntu, algoritma kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba pilihan lain. Oke, menarik sekali. Jadi backtracking ini banyak penerapannya ya. Bisa diberikan contoh nggak untuk penerapan sehari-hari? Salah satu contoh paling sederhana ya, seperti permainan teka-teki Sudoku. Pernah main? Sudoku pernah banget ya. Ya, jadi algoritma ini mencoba berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi yang valid. Contoh lainnya adalah menemukan rute perjalanan pendek juga atau membuat komunikasi angka pada sistem keamanan. Oh ya. Jadi backtracking ini banyak ya jenis-jenisnya. Apa nih yang populer? Banyak sekali. Contohnya mungkin yang lebih populer itu adalah algoritma pencarian seperti Deep First Search dan solusi untuk problem. Masing-masing ini memiliki fokus dan aplikasi spesifik. Oke, kalau begitu mari kita lihat dulu nih salah satu kasus penggunaannya. Bisa diberikan gambaran nyatanya ya? Baik, salah satu studi kasus yang sering dijumpai mungkin adalah pemrograman aplikasi yang membutuhkan komunikasi optimal, seperti terjadinya jadwal kelas di sekolah. Dengan algoritma backtracking, kita bisa memastikan jadwal yang dibuat tidak ada konflik waktu atau ruang. Keren juga ya. Tapi apakah setiap metode ini punya tantangannya? Apa yang biasanya menjadi kendala di dalam penerapan backtracking ini? Dan apa saja kelebihan dari backtracking ini? Kita bahas kelebihannya dulu mungkin ya. Kelebihannya itu yang pertama ada fleksibel untuk berbagai jenis masalah, lalu sederhana dan mudah diimplementasikan, terutama menggunakan rekursi. Itu juga dapat dikomunikasikan dengan strategi lain seperti pruning untuk efisiensi. Dan adapun kekurangannya, kompleksitas waktu tinggi, terutama untuk masalah dengan banyak kemungkinan, karena mencoba semua solusi membutuhkan banyak memori, terutama jika rekursi sangat dalam, dan juga tidak terlalu cocok untuk masalah yang sangat besar tanpa optimasi tambahan. Ya, sekarang bagaimana nih cara mengatasi kekurangan itu, terutama dari soal efisiensi yang lain? Salah satu teknik utama yaitu pruning, dengan memotong jalur yang jelas-jelas tidak mungkin menghasilkan solusi.
Contohnya dalam sudoku, kita langsung membatalkan pilihan yang melanggar aturan di awal. Terakhir nih, Pak, ada tips nih untuk pemrogram yang ingin belajar algoritma trading ini? Ada. Tipsnya mulai dari masalah sederhana seperti membuat semua kombinasi elemen dalam panel kecil. Gunakan diagram atau pohon keputusan untuk membantu memahami alur yang dicoba. Dan yang terpenting, pahami rekursi karena itu adalah inti dari BP. Oke, cukup menarik ya diskusi kita kali ini, membuka banyak wawasan gitu ya. Jadi tadi itu ada beberapa poin penting nih yang kita bahas ya. Yang pertama itu adalah dasar backtracking, yang kedua itu contoh penerapannya, yang ketiga itu tantangan yang dihadapi, dan serta solusi dari narasumber kita itu Mbak Hani. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, makasih sama-sama, senang bisa berbagi. Oke, terima kasih nih pada para pendengar yang udah ngikutin kita sampai sekarang. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Bye. Terima kasih.